Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 34 bisa begituan di mana aja ya. Haris tidak tahu Syah mengetahui kebusukannya hari itu. Hingga pergi dari Haris detik itu juga. Coba saja kalau kau bisa merebutnya lagi, dia mendapatkan pria hebat seperti Tuan Kevin. Sedangkan kamu hanya pria parasit yang mau uangnya saja, haha. Bella berlalu dari Haris. Suasana hati Bella sedang buruk, karena tidak bisa menghancurkan reputasi Wiwin. Jadi mulutnya yang mengoceh iri dengan apa yang dimiliki Syah. Haris mengepalkan tangannya. Lalu mencari tempat Syah dan Kevin makan bersama. Apa kamu masih mau balas dendam pada mereka sayang? Tanya Kevin. Untuk apa? Aku malas melibatkan diri dengan mereka. Aku sudah bahagia menemukan belahan jiwaku. Senyum manis Syah menatap lekat Kevin. Kevin yang gemas mencubit pipi Syah. Jangan membuatku menidurimu di tempat ini sayang. Syah melebarkan matanya. Spontan saja tangannya melindungi asetnya. Masih sakit mas? Cari obatnya dulu deh baru bisa. Titah Syah. Kevin mencebikkan bibirnya seperti perempuan. Hal itu membuat Syah menganga lebar. Dengan apa yang baru aja Kevin lakukan, apa mas tidak punya pikiran lain selain hal itu heh? Kenapa otak mas jadi kotor sih? Gerutu Syah. Kevin terkekeh. Entahlah, aku suka melakukannya denganmu. Dalang yang membongkar masa lalu Wiwin itu adalah Bola. Ujar Kevin tiba-tiba mengalihkan. Bola siapa mas? Tanya Syah kebingungan. Perempuan jala. Tadilah siapa lagi? Syah mengingat siapa perempuan yang ia temui tadi dan matanya terbelalak. Maksud mas Bola itu Bella? Tanya Syah seakan tak percaya. Jawab Kevin. Astaga, dasar perempuan ulat bulu. Ada masalah apa coba Wiwin sama dia? Apa cuma karena merasa saingan aja? Dari dulu tuh dia tidak pernah bersyukur. Apa yang harus aku lakukan supaya dia itu sadar diri ya? Dengan mengembalikannya ke posisi semula. Jawab Kevin. Maksud mas? Tanya Syah. Aku akan membongkar kebusukan kedua sampah itu. Hingga kembali jatuh miskin dan akan jadi pengemis nantinya. Tapi Bella tidak mungkin mas. Dia bisa saja mencari Daddy Sugar. Aku bisa menutup akses ke sana. Seringai Kevin. Ya udah, aku setuju apa saja yang akan mas lakukan pada bola itu. Aku tidak suka bola itu selalu mencari masalah denganku dan Wiwin. Dalam mobil. Sayang, Syah menoleh ke Kevin. Berikan pada Bayu nomor HP Wiwin. Pinta Kevin. Buat apa mas? Tanya Syah tidak mengerti.
Kamu tahu Ciki-Ciki itu kan? Tanya Kevin. Siapa lagi sih Ciki, Mas? Tidak bisa Mas sebut aja namanya? Gerutu Sya. Pokoknya model Ciki-Ciki itu menawarkan diri. Jadi model kami tanpa dibayar, tapi aku tidak mau. Dan lebih memilih sahabatmu. Wiwin itu saja jadi model kami. Hah, Cika itu ya Mas? Mau apa dia nawarin diri jadi model perusahaan kalian? Tanya Sya tak senang. Entahlah, kamu mau aku pakai dia jadi model perusahaanku? Tanya Kevin menggoda. Sya melototi Kevin. Makanya kirimkan nomor Wiwin sama Bayu. Sya mengeluarkan ponselnya. Dan langsung mengotak-ngatik HP-nya mengirimkan nomornya Wiwin ke Bayu. Wiwin yang sedang syuting minuman pun dilambai-lambaikan tangan oleh manajernya bernama Raldo. Ada apa bang? Tanya Wiwin berlari ke arah Raldo. Ada yang menelponmu? Raldo memberikan ponsel Wiwin. Wiwin mengerutkan keningnya melihat nomor asing di layar ponselnya. Siapa ya? Gumam Wiwin membolak-balik HP-nya yang merupakan nomor pribadi. Apa Sya? Tebaknya lagi mencari tempat sepi lalu mengangkat panggilan itu. Halo, sapa Wiwin menyibakkan rambutnya ke belakang. Ini aku Bayu. Beo Wiwin melihat layar ponselnya. Ini Bayu asistennya Kevin, suami Sya? Tanya Wiwin sekali lagi. Iya, aku dapat nomormu dari Sya. Bagaimana bisa? Kenapa tidak menelpon di nomor bisnisku? Tanya Wiwin penasaran. Aku menelponmu berkali-kali tapi bukan kamu yang jawab. Balas Bayu dengan malas. Benarkah HP bisnisku memang sama manajerku? Tapi kalau ada yang menghubungiku lewat nomor bisnis, seharusnya diangkat olehnya kan? Cek mungkin manajermu cemburu padaku. Dia pernah mengangkatnya tapi dia bilang kamu sibuk. Masa sih manajer aku bilang gitu? Wiwin seakan tidak percaya penjelasan Bayu. Terserahmu, sekarang aku akan langsung bicara pada intinya. Mau jadi model cewek grup? Tanya Bayu. Hah, tapi aku hanya model junior, kenapa aku? Yang ada aku diserang model senior. Kalau aku jadi model perusahaan raksasa seperti cewek grup. Cek mentalmu lemah sekali, cibir Bayu. Kamu bilang apa? Tanya Wiwin dengan datar. Terima saja tawaran Tuan Kevin dan buktikan kamu pantas jadi model kami. Di sini ada model Cika menawarkan diri rela tidak digaji. Karena namanya sudah turun, setelah menolak bekerja sama dengan perusahaan cewek grup sebelumnya. Kamu mau berakhir seperti dia? Wiwin terkesiap. Masa sih, seserius itukah jika menolak kerja sama dengan cewek grup? Tuan Kevin sangat perhitungan. Dan aku harap kamu memikirkannya baik-baik. Telepon aku balik dengan nomor ini.
yang belum sempat berbicara pun menganga lebar. Dengan apa yang barusan Bayu katakan, aku bersusah payah merintis karirku. Tiba-tiba harus hancur karena menolak mereka. Guman Wiwin menggeleng-geleng kepalanya. Wiwin mengirim pesan pada Bayu, lalu segera menyimpan ponselnya saat dipanggil oleh Raldo. "Dari siapa?" tanya Raldo. "Dari Sya," jawab Wiwin sambil tersenyum memberikan ponselnya ke Raldo. "Sya, tapi tadi nomor asing." Wiwin mengerutkan keningnya melihat Raldo. "Ada apa sih bang? Kenapa abang jadi posesif sih?" tanya Wiwin heran. Raldo tersenyum. "Siapa yang repot jika kamu bermasalah seperti semalam, Aku harus lebih posesif supaya tidak ada skandal apapun mengenaimu." Wiwin mengangguk-ngangguk. "Wiwin, panggil sutradara iklan." "Iya pak," sahut Wiwin lalu melihat ke Raldo yang tersenyum. "Bye, balas Wiwin berlari ke arah sutradaranya. Raldo melihat ponsel Wiwin yang tidak bisa dibuka. Kecuali pakai sidik jari si pemilik. Wiwin pergi ke perusahaan cewek grup. Bertemu Sya yang mengepang rambut dua. Dan jangan lupa kacamata tebalnya. "Kenapa masih jadi culun, goda Wiwin merangkul lengan Sya berjalan menuju ruangan Kevin. "Aku lebih nyaman seperti ini. Lagian satu perusahaan ini tidak tahu aku adalah istri Mas Kevin." Bisik Sya sambil tersenyum membenarkan kacamata tebalnya. "Kalau diperhatikan wajahmu tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yang buat wajahmu berbeda itu make up," jelas Wiwin. Balas Sya membenarkan. "Enak sekali ya satu pekerjaan dengan sang suami. Bisa begituan di mana aja ya?" gemas Wiwin. Sya melebarkan matanya. "Sejak kapan Wiwinku yang polos jadi begini? Sejak kapan?" cecar Sya mengguncang bahu Wiwin. "Kalian bicarakan apa?" tanya Kevin tiba-tiba ada di depan pintu ruangannya. Mendengar ocehan sang istri dengan sahabatnya, "Tuan." Sapa Sya dan Wiwin kompak. "Kenapa lama sekali?" "Cepatlah, kasihan Bayu ada acara setelah ini," desak Kevin. Sya dan Wiwin saling pandang lalu segera masuk ke ruangan Kevin. Ternyata Wiwin bisa melihat kegelisahan Bayu. Seperti tidak sabar ingin pergi dari tempat ini. "Maaf Bayu, kami terlalu lama ya." Ucap Wiwin merasa bersalah melihat raut wajah Bayu yang terlihat datar. Tidak apa." jawab Bayu datar sibuk memeriksa jam tangannya. "Cepat tanda tangani." Desak Kevin membuka berkas kontrak kerja samanya. Wiwin melihat sekilas lalu menandatanginya cepat. "Maaf, aku tidak bisa menjelaskan pekerjaanmu sekarang. Aku benar-benar sudah telat." "Bisa kita atur waktu lain kali?" tanya Bayu serius.
Syah melihat ke arah Kevin meminta jawaban. Ada apa dengan Bayu yang terlihat tidak tenang saat duduk? Iya, tidak apa, balas Wiwin. Saya permisi Tuan, Nona. Hormat Bayu lalu berlari tak sabar keluar dari ruangan Kevin. Ada apa mas, kenapa dengan Bayu? Tanya Syah penasaran. Wiwin juga ikutan tak sabar menunggu jawaban Kevin. Hari ini tuh peringatan meninggalnya neneknya. Jawab Kevin, nenek. Bo Syah dan Wiwin, Jawab Kevin, keluarganya masih lengkap, Vin? Tanya Wiwin, masih, tapi yang paling mencintainya itu hanya neneknya. Sejak kecil orang tuanya sibuk mencari uang dan uang untuk membuat perusahaan besar untuk Bayu. Lalu, tanya Syah. Hotel bintang 7 Dirgantara itu milik keluarganya, jawab Kevin. Syah membelalakan matanya, apa? Hah, hotel itu miliknya, kenapa dia jadi asistenmu Kevin? Tanya Wiwin tak percaya. Karena dia ingin membuktikan dia tidak butuh uang orang tuanya, melainkan kasih sayang saja. Jelas Kevin, itu sebabnya dia mengerti aku ya. Gumam Syah, mengerti bagaimana sayang? Tanya Kevin serius. Waktu aku kerja di sini Bayu itu seperti udah mencurigai identitasku. Tapi dia diam aja kan? Dia sangat menjaga privasiku, ternyata dia juga punya privasi sendiri. Jelas Syah manggut-manggut. Wiwin melongoh saja. Kalau dipikir-pikir mereka berempat berasal dari keluarga kaya dan lumayan diakui negara. Tapi mereka hidup masing-masing tanpa ingin memakai uang orang tua terus-terusan. Jangan menceritakan pria lain sayang. Aku tidak suka. Kevin merangkul pinggang Syah dengan posesif. Syah memutar bola matanya dengan jengah. Iya mas, iya. Senangnya punya istri patuh ini. Kevin mengecup pipi Syah berkali-kali. Mas, malu tahu ada Wiwin. Dia sibuk, elas Kevin. Sibuk apa? Tanya Syah menoleh ke Wiwin yang tampak tidak sibuk sama sekali. Sibuk memikirkan sesuatu, jawab Kevin. Wiwin terkejut dengan nada ponselnya sendiri. Halo Bang, sapa Wiwin mengangkat panggilan telepon manajernya. Kamu di mana Wiwin? Kan aku udah bilang jangan keluar tanpa izin dariku. Omel Raldo di ujung telepon. Aku sama Syah Bang, jawab Wiwin. Iya Bang, Wiwin sama Syah, sambung Syah. Oh, ya sudah. Jangan sampai ada yang memotretmu bersama pria, mengerti? Iya Bang, jawab Wiwin lalu mematikan panggilannya. Kenapa Bang Raldo makin aneh sih samamu? Tanya Syah dengan heran.
Entah, aku juga tidak tahu. Sebelumnya Kak John memintaku jadi partner modelnya. Tapi dia malah menolak dengan alasan aku punya banyak kerjaan. Padahal jam aku sedang kosong saat itu. Heran aku dengan dia. Terus kamu tidak bertanya? Tanya Sya. Aku tanyalah. Tapi dia bilang Kak John itu seorang playboy, dan akan selalu menimbulkan kecurigaan para fans dan wartawan nantinya. Alasannya tidak masuk akal, gumam Kevin yang sejak tadi diam. Sya dan Kevin datang ke pengadilan, di mana hari ini adalah hari di mana Mano disidang dan dipenjarakan. Kenapa kalian datang? Mau menertawaiku ya? Tanya Mano dengan marah. Kan aku udah bilang mas, tidak perlu menemui Manohara ini, ayo kita pergi aja. Ajak Sya merangkul lengan Kevin. Kevin menarik nafas dalam. Aku hanya ingin menemuimu untuk sekali ini aja bang. Cih. Mano mengalihkan pandangannya. Masa mudamu masih ada. Apa tidak ada sedikit pun di hatimu untuk meminta maaf padaku? Aku tidak butuh alasanmu mencoba membunuhku. Karena aku tahu yang abang inginkan adalah perusahaan cewek grup. Aku bisa mundur dari posisi presidir. Jika abang memang mampu berada di posisi itu, cek jangan munafik. Kau ingin aku jadi bonekamu? Kau pikir aku tidak tahu kalau kau juga menginginkan perusahaan papaku bukan? Bentak Mano, plak. Dasar pria tamak, geram Sya. Berani sekali kau menamparku. Apa karena kau sudah menjadi istrinya? Kau pikir sedang berada di atasku begitu? Marah Mano. Sya sekali lagi menamparkan Mano tapi ditahan oleh tangan Mano. Sya menendang bagian bawah Mano. Au, Mano seakan membeku di tempat sambil mengapit pahanya. Kevin langsung melindungi Sya di belakangnya. Kau bahkan lebih rendah dari seorang pengemis tahu tidak? Bagaimana bisa pikiranmu itu hanya ada tahta dan tahta? Pria tamak memang tidak pantas dipercaya. Pantas saja papa sangat menyayangi Mas Kevin. Dibanding kau Manohara seorang anak kandung. Tapi sama sekali tidak berguna, ucap pedas Sya. Kau, Mano menuding Sya sebisanya. Mau aku tendang lagi biar pecah sekalian, ancam Sya dengan mata melotot di balik kacamata tebalnya itu. Mano menurunkan tangannya, ia menggeram kesal. Karena rasa sakit luar biasa di senjata kebanggaannya itu. Aku sudah bilang bang, aku bisa saja turun dari posisi itu. Asalkan abang bisa berubah, sadar akan kesalahan abang. Hilangkan rasa iri dan dengki itu, dan perluas lagi rasa ikhlasmu. Dengan begitu aku yakin abang akan menduduki posisi itu. Mano tidak bisa berbicara mukanya memerah darah. Kevin membawa Sya dengan posesif. Sya menoleh ke belakang lalu melototkan matanya sambil tersenyum mengejek.
Mano segera berbalik dan perlahan berjalan ke arah tempat tahanannya. Sidang telah diputuskan, Mano ditahan beberapa bulan. Setelah dapat permohonan keringanan dari Kevin, yang menjadi korban dari kakaknya sendiri. Bersambung.